Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Gita Rentika Putri, NIM saya 0704193131. Saya dari kelas Biologi 4 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai sistem ekskresi untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah fisiologi hewan, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Syukria MSc. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem ekskresi. Sistem ekskresi berfungsi sebagai mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Sistem ekskresi terdapat pada 3 jenis makhluk hidup. Yang pertama ada sistem ekskresi pada hewan invertebrata. Yang kedua ada sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Dan yang terakhir ada sistem ekskresi pada manusia vertebrata. Hewan invertebrata adalah jenis makhluk hidup yang tidak punya tulang belakang sebagai rangka untuk menyangga tubuhnya. Makhluk yang termasuk ke dalam invertebrata yang dapat dijumpai di berbagai macam kondisi habitat atau lingkungan kita sehari-hari. Contohnya seperti di sungai, di darat, laut, parit, dan lain sebagainya. Hewan invertebrata dapat dikelompokkan menjadi protozoa atau makhluk hidup satu sel, cacing tanah, ataupun serangga. Yang pertama, protozoa atau makhluk hidup satu sel. Makhluk hidup satu sel yang mengeluarkan sisa-sisa metabolismenya dengan cara difusi. Karbon dioksida hasil dari respirasi seluler dikeluarkan dengan cara difusi. Selain itu, ada cara yang lain, yaitu dengan membentuk vakuola yang berisi sisa metabolismenya. Makhluk hidup satu sel membentuk vakuola yang berisi sisa metabolisme, lalu mengeluarkannya dari dalam sel. Pada hewan Coenterata dan Porifera yang hidup sebagai koloni sel-sel, mekanisme ekskresinya dengan cara mendifusikan zat-zat yang akan dibuang dari satu sel ke sel yang lain hingga akhirnya dilepaskan ke lingkungan. Yang kedua ada pada cacing tanah. Cacing tanah mempunyai struktur ginjal sederhana yang disebut dengan nefridia. Struktur tersebut terdapat di setiap segmen tubuhnya. Dalam cairan tubuh cacing tanah yang memenuhi rongga tubuhnya terkandung sisa metabolisme maupun nutrin. Cairan inilah yang disaring oleh ujung tabung yang berbentuk corong dengan silia yang disebut dengan nefrostom. Dari nefrostom, hasil yang disaring tersebut kemudian dibawa melewati tubulus sederhana yang juga diselaputi oleh kapiler-kapiler darah. Pada tubulus ini terjadi proses reabsorpsi bahan-bahan yang penting seperti garam-garam dan nutrin terlarut. Air dan zat-zat buangan dikumpulkan dalam tubulus pengumpul, suatu wadah yang merupakan bagian dari nefridia untuk selanjutnya dikeluarkan melalui lubang ekskretori di dinding-dinding tubuh yang biasa disebut dengan nefridiofor. Selanjutnya pada serangga. Alat ekskresi pada serangga adalah tubulus Malpighi. Badan Malpighi berbentuk seperti bulu-bulu halus yang terikat pada ujung-ujung usus posterior belalang dan berwarna kekuningan. Zat-zat buangan diambil dari cairan tubuh atau hemolimfa
oleh saluran Malpighi di bagian ujung. Kemudian cairan masuk ke bagian proksimal, lalu oleh saluran Malpighi di bagian ujung. Lalu cairan masuk ke bagian proksimal, lalu masuk ke usus belakang dan dikeluarkan bersama feses dalam bentuk kristal-kristal asam urat. Yang kedua ada sistem ekskresi pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis makhluk hidup yang mempunyai tulang belakang sebagai rangka untuk menyangga tubuhnya. Hewan vertebrata dapat dikelompokkan menjadi reptil, Pisces atau ikan, aves, dan amfibi atau katak. Yang pertama ada reptilia. Tipe ginjal pada reptilia yaitu metanefros. Pada saat embrio, reptilia mempunyai ginjal tipe pronefros. Kemudian pada saat dewasa berubah menjadi mesonefros hingga metanefros. Hasil ekskresi pada reptilia adalah asam urat. Asam urat tersebut tidak terlalu toksik jika dibandingkan dengan amonia yang dihasilkan oleh mamalia. Asam urat juga diekskresikan tanpa disertai air dalam volume yang besar. Beberapa jenis reptilia juga menghasilkan amonia, contohnya pada buaya dan kura-kura. Penyu yang hidup di lautan mempunyai kelenjar ekskresi untuk mengeluarkan garam yang dikandung oleh tubuhnya. Muara kelenjar tersebut adalah di dekat mata. Hasil ekskresi yang dihasilkan berupa air yang mengandung garam. Ketika penyu sedang bertelur, kita seringkali melihatnya mengeluarkan semacam air mata. Namun yang kita lihat sebenarnya adalah hasil ekskresi pada garam. Ular, buaya, atau aligator tidak mempunyai kandungan kemih, sehingga asam urat yang dihasilkan ginjalnya keluar bersama feses melalui kloaka. Yang kedua ada Pisces atau ikan. Ikan punya sistem ekskresi berupa ginjal dan suatu lubang tempat saluran pengeluaran yang disebut dengan urogenital. Lubang urogenital ini adalah lubang tempat terletaknya saluran ginjal dan saluran kemih yang ada tempat di belakang anus. Ginjal pada ikan yang hidup di air tawar dilengkapi sejumlah glomerulus yang jumlahnya lebih banyak. Sedangkan ikan yang hidup di air laut memiliki sedikit glomerulus sehingga penyaringan sisa hasil metabolisme jalannya lambat. Ginjal pada ikan yaitu sepasang ginjal sederhana yang disebut mesonefros. Setelah dewasa, mesonefros akan berkembang menjadi ginjal opitonefros. Tubulus ginjal pada ikan mengalami modifikasi menjadi saluran yang berperan dalam transport spermatozoa atau ductus efferent ke arah kloaka. Ikan mempunyai bentuk ginjal yang berbeda sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Selanjutnya pada aves, burung mempunyai ginjal dengan tipe metanefros. Burung tidak mempunyai kandung kemih sehingga urin dan fesesnya bersatu dan keluar melalui lubang kloaka. Urin pada burung dieskresikan dalam bentuk asam urat. Metabolisme burung sangat cepat. Dengan demikian, sistem ekskresi juga harus mempunyai dinamika yang sangat tinggi. Setiap 1 mm pangkat 3 ginjal burung terdapat 100-500 nefron. Jumlah tersebut hampir 100 kali lipat jumlah nefron pada manusia.
jenis burung laut yang mempunyai kelenjar ekskresi garam yang bermuara pada ujung matanya. Hal ini supaya mengimbangi pola makannya yang memangsa ikan laut dengan kadar garam yang tinggi. Selanjutnya pada katak. Tipe ginjal pada amfibi adalah Opisthonephros. Katak jantan mempunyai saluran ginjal dan saluran kelamin yang bersatu, sedangkan katak betina tidak. Ginjal pada katak sama dengannya pada ikan. Menjadi salah satu organ yang sangat berperan dalam pengaturan kadar air dalam tubuhnya. Pada kulit amfibi yang tipis dapat menyebabkan amfibia kekurangan cairan jika terlalu lama berada di darat. Begitu pula jika katak berada terlalu lama dalam air tawar. Air dengan sangat mudah masuk secara osmosis ke dalam jaringan tubuh melalui kulitnya. Katak dapat mengatur laju filtrasi dengan bantuan hormon sesuai dengan kondisi air di sekitarnya. Ketika berada dalam air dengan jangka waktu yang lama, katak mengeluarkan urin dalam volume yang besar. Kandungan kemih pada katak dapat dengan mudah terisi air. Air itu pun dapat diserap oleh dinding kandung kemih sebagai cadangan air ketika katak berada di dalam untuk waktu yang lama. Yang ketiga ada sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak dipergunakan bagi tubuh dari dalam tubuh. Contohnya seperti menghembuskan zat CO2 ketika kita bernapas, berkeringat, buang air kecil atau urin. Sistem ekskresi membantu memelihara homeostasis dengan 3 cara, yaitu melakukan osmoregulasi, mengeluarkan sisa metabolisme, dan mengatur konsentrasi sebagian besar menyusun cairan tubuh. Adapun fungsi dari sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama, membuang limbah yang tidak berguna dan beracun dari dalam tubuh. Yang kedua, mengatur konsentrasi dan volume cairan tubuh atau osmoregulasi. Yang ketiga, mempertahankan temperatur tubuh dalam kisaran normal atau termoregulasi. Yang keempat, homeostasis. Beberapa istilah yang erat kaitannya dengan ekskresi, yaitu defekasi, adalah proses pengeluaran sisa pencernaan makanan yang disebut feses. Zat yang dikeluarkan belum pernah mengalami metabolisme di dalam jaringan. Zat yang dikeluarkan meliputi zat yang tidak diserap usus sel epitel, usus yang rusak, dan mikroba usus. Selanjutnya ada ekskresi. Ekskresi adalah keluarnya zat sampah bekas metabolisme yang tak berguna lagi bagi tubuh. Selanjutnya ada eliminasi, yaitu proses pengeluaran zat dari rongga tubuh, baik dari rongga yang kecil atau saluran air mata maupun dari rongga yang besar atau usus. Selanjutnya ada sekresi, yaitu pengeluaran getah dari kelenjar pencernaan ke saluran pencernaan. Getah yang dikeluarkan masih mempunyai fungsi bagi badan, umumnya mengandung enzim. Sistem ekskresi pada manusia dapat dikelompokkan menjadi ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Yang pertama pada ginjal. Ginjal adalah organ yang berbentuk seperti kacang merah.
Pada manusia, ginjal berukuran sebesar kepala tangan, yaitu berukuran panjang 10-12 cm, lebar 5-6 cm, dan tebal 3-4 cm, dengan berat sekitar 140 gram. Ginjal terdapat satu pasang yang terletak di bagian dorsal dinding tubuh sebelah kiri dan kanan tulang belakang. Pada potongan melintang ginjal, terlihat bagian-bagian yang berbeda. Bagian-bagian ini dari luar ke dalam adalah korteks, medula, dan pelvis. Pada bagian korteks dan medula ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron. Nefron adalah satuan struktur dan fungsional paling kecil dari ginjal. Nefron berfungsi sebagai alat penyaring. Ginjal memiliki total 1/3 dari semua darah yang meninggalkan jantung masuk ke ginjal untuk disaring sebelum pembuatan ke seluruh jaringan tubuh. Sementara seseorang yang memiliki hanya satu ginjal yang bekerja. Ginjal kita adalah organ vital. Akhir kedua ginjal yang akan menyebabkan akumulasi ilmiah atau kematian dalam waktu beberapa hari. Fungsi dari ginjal yang pertama, menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh. Yang kedua, mengekskresikan zat yang jumlahnya berlebihan. Yang ketiga, reabsorpsi atau penyerapan kembali elektrolit tertentu yang dilakukan oleh bagian tubulus ginjal. Yang keempat, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh manusia. Yang kelima, menghasilkan zat hormon yang berperan membentuk dan mematangkan sel-sel darah merah atau SDM di sumsum tulang. Adapun mekanisme dari ginjal. Yang pertama, proses pembentukan urin. Ginjal berperan dalam proses pembentukan urin yang terjadi melalui serangkaian proses, antara lain penyaringan, penyerapan kembali, dan pengumpulan atau augmentasi. Yang pertama ada penyaringan atau filtrasi. Proses pembentukan urin diawali dengan penyaringan darah yang terjadi pada kapiler glomerulus. Sel-sel kapiler glomerulus yang berpori atau podosit, tekanan dan permeabilitas yang tinggi pada glomerulus mempermudah proses penyaringan. Selain penyaringan, pada glomerulus juga terjadi penyerapan kembali sel-sel darah, keping darah, dan sebagian besar protein, plasma, bahan-bahan kecil yang terlarut di dalam plasma darah, misalnya glukosa, asam amino, natrium, kalium, klorida, bikarbonat, dan urea dapat melewati saringan atau menjadi bagian dari endapan. Hasil penyaringan disebut dengan filtrat glomerulus atau urin primer. Mengandung asam amino, glukosa, natrium, kalium, dan lain sebagainya. Yang kedua ada penyerapan kembali atau reabsorpsi. Bahan-bahan yang masih diperlukan di dalam urin primer akan diserap kembali di tubulus contortus proximal. Sedangkan di tubulus contortus distal terjadi penambahan zat-zat sisa dan urea. Meresapnya zat pada tubulus tersebut melalui dua cara. Gula dan asam amino meresap melalui peristiwa difusi, sedangkan air melalui peristiwa osmosis. Setelah terjadi
reabsorpsi, maka tubulus akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang masih diperlukan tidak akan ditemukan lagi. Sebaliknya, konsentrasi zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun bertambah, contohnya urea. Yang ketiga ada augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea dan mulai terjadi tubulus contortus distal. Dari tubulus-tubulus ginjal, urin akan menuju rongga ginjal. Selanjutnya menuju kantong kemih melalui saluran ginjal. Urin akan keluar dari ureta. Yang kedua ada pada kulit. Kulit adalah lapisan tipis yang menutupi dan melindungi seluruh permukaan tubuh. Selain berfungsi menutupi permukaan tubuh, kulit berfungsi untuk organ ekskresi karena mengandung kelenjar keringat atau glandula sudorifera yang mengeluarkan 5% sampai 10% dari seluruh sisa metabolisme. Pusat pengatur suhu pada susunan saraf. Pusat akan mengatur aktivitas kelenjar keringat dalam mengeluarkan keringat. Keringat mengandung air, larutan garam, dan urea. Kulit selain mengekskresikan keringat, juga berfungsi melindungi terhadap kerusakan fisik, penyinaran, serangan kuman, penguapan sebagai organ penerima rangsang atau reseptor, serta pengatur suhu tubuh. Adapun bagian-bagian kulit, yang pertama ada kulit ari atau epidermis, yaitu terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan tanduk dan lapisan Malpighi. Lapisan tanduk adalah lapisan yang terletak paling luar dan yang terdiri atas sel-sel mati. Lapisan tersebut dapat mengelupas. Sedangkan lapisan Malpighi terletak di bawah lapisan tanduk dan terdiri atas sel-sel hidup. Pada lapisan Malpighi mengandung pigmen melamin yang berfungsi sebagai memberi warna pada kulit. Lapisan Malpighi berfungsi sebagai melindungi tubuh dari sengatan sinar matahari. Yang kedua ada kulit janggat atau dermis, yaitu lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan kulit ari. Di dalam kulit janggat terdapat kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, ujung-ujung saraf, dan kantong rambut. Ujung saraf terdiri atas ujung saraf peraba untuk mengenali rabaan, ujung saraf peras untuk mengenali tekanan, dan ujung saraf suhu untuk mengenali suhu tubuh. Yang ketiga ada jaringan ikat bawah kulit. Pada jaringan bawah ikat terdapat cadangan lemak. Lemak berfungsi untuk cadangan makanan dan pengendali suhu tubuh agar tetap hangat. Adapun fungsi dari kulit, yang pertama organ pengantar panas, yang kedua pelindung jaringan, yang ketiga tempat penyimpanan, yang keempat indera peraba, yang kelima alat pengeluaran, yang keenam pembentuk vitamin. Yang ketiga ada proses pembentukan pada keringat. Apabila suhu tubuh kita meningkat atau suhu udara di lingkungan kita tinggi, maka pembuluh-pembuluh darah di kulit akan melebar. Hal itu menyebabkan banyak darah yang mengalir ke darah itu. Pangkal kelenjar keringat berhubungan dengan pembuluh darah, maka terjadilah penyerapan air, garam, dan sedikit urea oleh kelenjar keringat. Lalu air bersama larutannya
keluar melalui pori-pori yang merupakan ujung dari kelenjar keringat. Keringat yang keluar membawa panas tubuh, sehingga sangat penting untuk menjaga agar suhu tubuh tetap normal. Ketika suhu di sekeliling kita panas, maka kulit akan mengatur suhu tubuh dengan banyak mengeluarkan keringat dan urin yang dihasilkan lebih sedikit. Sebaliknya, ketika suhu dingin, maka tubuh hanya sedikit memproduksi keringat dan mengeluarkan air lebih banyak melalui ginjal atau urin. Yang ketiga ada hati. Hati adalah kelenjar terbesar dari dalam tubuh. Terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, di bawah diafragma. Pada orang dewasa, berat hati mencapai 2 kg. Hati adalah tempat untuk mengubah berbagai zat, termasuk racun. Misalnya seperti hati menerima kelebihan asam amino yang akan diubah menjadi urea bersifat racun. Pada hati menjadi tempat perombakan sel darah merah yang rusak menjadi empedu. Di empedu yang dihasilkan akan disimpan di dalam kantong empedu atau bilirubin. Bilirubin adalah produk utama dari penguraian sel darah merah yang tua. Bilirubin disaring dari darah oleh hati atau dikeluarkan pada cairan empedu. Sebagaimana hati menjadi semakin rusak, bilirubin normal akan meningkat. Sebagian dari bilirubin total termetabolisme atau bagian tersebut disebut dengan bilirubin langsung. Apabila bilirubin langsung adalah rendah sementara bilirubin total tinggi, hal tersebut menunjukkan kerusakan yang ada pada hati atau pada saluran cairan empedu dalam hati. Hati berwarna merah tua. Pada orang dewasa, berat hati mencapai 2 kg. Hati memiliki dua jenis persediaan darah, yaitu yang datang melalui arteri hepatika dan yang melalui vena porta. Terdapat 4 pembuluh darah utama yang menjelajahi seluruh hati. 2 yang masuk adalah arteri hepatika atau vena porta, dan yang 2 keluar adalah vena hepatika atau saluran empedu. Pembuluh-pembuluh darah pada hati tersebut akan dijelaskan di antaranya. Yang pertama ada arteri hepatika, yaitu arteri yang keluar dari aorta atau memberi 1/5 darahnya kepada hati. Darah tersebut memiliki kejenuhan oksigen 95-100%. Yang kedua, vena porta adalah vena yang terbentuk dari linealis atau vena mesenterika superior yang menghantarkan 4/5 darah ke hati. Yang ketiga, vena hepatika, yaitu mengembalikan darah dari hati ke vena cava inferior. Di dalam vena hepatika tidak terdapat katup. Yang keempat, saluran empedu adalah terbentuk dari penyatuan kapiler-kapiler empedu yang mengumpulkan empedu dari sel hati. Yang keempat ada paru-paru. Paru-paru mempunyai fungsi utama sebagai alat pernapasan. Karbon dioksida dari air hasil dari metabolisme di jaringan diangkut oleh darah lewat vena
untuk membawa ke jantung. Dari jantung akan dipompa ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus. Selanjutnya, H2O dan CO2 berdifusi atau diekskresikan ke alveolus paru-paru karena pada alveolus bermuara banyak pada kapiler yang memiliki selaput yang tipis. Pada karbon dioksida dari jaringan, sebagian besar 75% diangkut oleh plasma darah dalam bentuk senyawa HCO3, sedangkan di sekitar 25% lagi diikat oleh Hb yang membentuk karboksihemoglobin atau HbCO2. Sekian dari hasil pemaparan materi saya yang berjudul Sistem Ekskresi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.